Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Viha Channel. Kali ini aku mau berbagi video food preparation atau persiapan bahan makanan. Food prep ini udah cukup lama aku terapkan. Biasanya aku lakukan sekitar 1 atau 2 minggu sekali, tergantung kebutuhan. Manfaatnya banyak banget. Yang paling aku rasain sih jadi lebih menghemat waktu karena nggak harus sering-sering bolak-balik ke pasar atau supermarket. Nah, buat teman-teman yang mau menerapkan food preparation ini di rumah, simak terus videonya sampai selesai ya. Akan aku bahas tuntas termasuk bagaimana tips and trik menyimpan bahan makanan agar lebih awet selama 1 bahkan sampai 2 minggu ke depan. So, keep on watching. Pertama-tama yang biasa aku lakukan sebelum belanja mingguan yaitu mengecek kulkas dan stok bahan makanan lain yang sudah habis. Lalu mencatat rencana menu makan untuk 1 atau 2 minggu ke depan. Catatan meal plan ini juga bermanfaat biar kita nggak bingung mau masak apa setiap harinya. Setelah semuanya dicatat, biasanya aku langsung membuat list belanja menyesuaikan dengan meal plan dan stok bahan makanan yang habis tadi. Jadi dengan cara ini, saat di pasar atau supermarket, teman-teman udah nggak bingung lagi apa aja yang harus dibeli ya. Oke, langsung aja. Yang pertama aku beli untuk minggu ini adalah 500 gram udang peci ukuran sedang. Untuk menerapkan food preparation ini, kita butuh food container atau kotak penyimpanan bahan makanan agar makanan bisa lebih awet. Di sini aku siapkan 2 food container yang lebih kecil karena udangnya mau aku bagi 2 biar bisa jadi 2 menu masakan. Untuk minggu ini di catatan meal plan aku udangnya mau aku campur dengan bahan lain. Makanya di sini aku bagi menjadi porsi kecil. Untuk cara penyimpanan udang sendiri yaitu sebelum dicuci aku buang dulu kepalanya seperti ini. Nah, ini kepalanya udah aku buang semua. Step berikutnya kita bersihkan dulu kotorannya. Cara membersihkan kotorannya, siapkan tusuk sate atau bisa juga pakai tusuk gigi. Lalu tinggal tusuk aja punggung udang di bagian sini yang ada garis di tengah-tengahnya ini. Lalu tinggal ditarik aja deh seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat kan itu yang hitam adalah kotoran udangnya. Lakukan cara yang sama sampai selesai ya. Dengan cara ini, kita nanti bisa langsung olah udangnya tanpa harus repot membersihkannya lagi. Setelah semua kotoran udang dikeluarkan, sekarang tinggal dicuci bersih aja menggunakan air mengalir. Ini udangnya udah aku cuci ya. Lalu aku mau kasih sedikit air lemon atau bisa juga pakai jeruk nipis. Fungsinya biar udangnya nggak amis. Di sini aku punya stok lemon peras seperti ini, tapi kalau teman-teman mau pakai perasan buah lemon segar juga boleh, sama aja. Tinggal dikasih aja sedikit air lemonnya, lalu diaduk dulu biar air lemonnya tercampur rata. Kalau udah tinggal ditutup aja, lalu bisa langsung simpan di dalam freezer. Selanjutnya yang aku beli yaitu 1 kg dada ayam filet. Di sini aku beli dada ayamnya agak banyak karena menurutku dada ayam ini lebih mudah untuk dijadikan berbagai macam olahan. Untuk cara penyimpanannya, aku mau bagi-bagi dulu dada ayamnya. Ada yang aku potong dadu, ada yang cuman dibagi 2 aja, dan ada juga dada ayam yang utuh. Kalau pembagiannya ini bisa disesuaikan lagi ya dengan meal plan kalian, mau dimasak apa nantinya.
Nah, ini total pembagiannya jadi 4 wadah dengan potongan yang berbeda-beda. Ini bisa untuk 4 menu masakan ya. Setelah dilakukan pembagian kayak gini, tinggal dicuci bersih aja menggunakan air mengalir sampai nggak ada lendirnya lagi. Untuk ayam, biasanya aku nggak menambahkan air lemon kayak udang tadi, karena menurutku ayam nggak seamis ikan-ikanan atau produk laut lain. Dan pemberian lemon pada ayam menurutku biasanya jadi agak merubah rasa asli ayamnya ya. Jadi aku nggak kasih air lemon. Tapi cukup dicuci bersih aja, lalu teman-teman bisa langsung simpan ke dalam freezer. Selanjutnya aku beli tahu putih 5 buah. Untuk penyimpanannya cukup cuci tahu sampai bersih. Selanjutnya rendam menggunakan air seperti ini sampai tahunya benar-benar terendam. Jangan lupa ganti air rendamannya selama 2-3 hari sekali. Lalu tinggal ditutup aja dan teman-teman bisa langsung simpan ke dalam kulkas bawah. Selanjutnya kita bahas cara penyimpanan sayuran. Yang pertama aku beli yaitu terong. Cara penyimpanannya, siapkan food container yang udah dialasi dengan kertas bekas atau bisa juga pakai tisu dapur. Biasanya kalau makanan di dalam food container yang dimasukkan ke dalam kulkas itu suka ada uap dinginnya ya. Jadi kertas ini fungsinya untuk menyerap uap tersebut biar nggak terlalu lembab. Lalu tinggal simpan sayurannya tanpa harus dicuci terlebih dahulu. Kenapa nggak dicuci? Karena kalau dicuci dulu sayurannya jadi lebih rentan membusuk. Jadi dicucinya nanti aja ketika kita mau masak ya. Selanjutnya aku beli 2 buah jagung manis. Untuk penyimpanannya sama seperti terong tadi, cukup menggunakan food container yang sudah dialasi dengan kertas tanpa harus dicuci terlebih dahulu. Lalu tinggal ditutup dan dimasukkan ke dalam kulkas bawah. Selanjutnya aku beli sawi hijau. Untuk cara penyimpanannya sebetulnya sama aja kayak yang tadi ya, tapi untuk sawi ini aku potong-potong dulu jadi lebih kecil kayak gini. Nah, ini udah selesai, tinggal dimasukkan aja ke dalam food container. Khusus untuk sayuran hijau seperti sawi hijau, bayam, kangkung, dan sebagainya, biasanya aku masak di minggu-minggu awal ya. Karena sayuran hijau hanya bertahan 3-5 hari aja. Lebih dari itu biasanya udah layu dan gak segar lagi. Lalu di sini aku beli kol atau kubis. Untuk kol nggak aku potong-potong kayak sawi tadi ya, tapi aku biarin utuh aja karena kol ini cepet banget oksidasi atau menghitam setelah dipotong-potong. Jadi cukup dilapis pakai kertas kayak gini aja. Lalu teman-teman bisa langsung simpan di kulkas. Selanjutnya aku beli 250 gram toge atau kecambah. Cara penyimpanannya, cuci bersih terlebih dahulu lalu tambahkan air sampai togenya terendam semua. Dengan cara ini toge bisa awet sampai 2 minggu loh. Tapi dengan syarat kita harus ganti air rendamannya 2-3 hari sekali. Selanjutnya yang aku beli yaitu kentang. Untuk penyimpanannya cukup simpan di suhu ruang tanpa harus masuk kulkas. Dan disimpannya pun gak usah pakai wadah tertutup ya. Lanjut kita bahas untuk cara penyimpanan cabai. Yang pertama aku beli yaitu cabai keriting merah. Seperti biasa, siapkan wadah yang udah dialasi kertas, lalu aku potekin dulu batangnya kayak gini. Kalau ada cabai yang layu atau udah mau busuk, lebih baik langsung dibuang aja ya. Jangan ikut masuk ke dalam wadahnya, karena bakal bikin cabai yang masih seger ke bawah cepat busuk juga. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya karena di sini masih ada space, jadi aku satuin dengan cabai hijau besar. Cara penyimpanannya sama aja, aku buang dulu batangnya. Terakhir aku masukkan 3 siung bawang putih. Fungsinya ini sebagai pengawet alami biar cabenya awet lebih dari 2 minggu. Lalu aku beli cabai rawit merah. Untuk cara penyimpanannya sama aja seperti cabai yang lainnya.
Bedanya hanya di sini aku simpan 1 siung bawang putih aja karena cabai rawitnya cuma sedikit ya. Nah, ini kondisi sayuran yang belum aku masak setelah beberapa hari. Teman-teman bisa lihat di sini banyak uapnya, jadi kita harus sering-sering cek biar sayurannya tetap awet ya. Kalau udah ada uap kayak gini, kita harus lap uapnya. Ini sayurannya juga bisa dilihat ada uapnya juga, jadi aku lap-lap satu-satu kayak gini. Tujuannya biar kondisi di dalam food container ini nggak lembab, karena kalau misalnya lembab, sayurannya otomatis bakalan cepat membusuk. Nah, ini untuk alas kertasnya jangan lupa dicek juga, seandainya udah basah harus diganti ya, tapi karena ini punya aku masih bagus dan masih kering jadi nggak aku ganti. Pokoknya kita harus sering-sering cek stok sayuran yang belum sempat kita masak. Jangan biarin di dalam food containernya itu lembab biar sayurannya bisa tahan lebih lama. Kalau udah dikeringin, tinggal dimasukin lagi sayurannya dan ditutup lalu disimpan kembali ke dalam kulkas. Lanjut, untuk cara penyimpanan bawang-bawangan, aku siapin keranjang kayak gini yang udah aku alasin kertas, lalu tinggal disimpan gitu aja bawang-bawangannya di suhu ruang. Selanjutnya, aku beli daun bawang dan juga seledri. Biasanya kalau kita masak hanya pakai sedikit aja ya daun bawang atau seledrinya. Solusinya biar nggak kebuang sisanya, kita harus tahu cara penyimpanannya dengan baik dan benar. Untuk cara penyimpanannya biar tahan lama, pertama aku cuci dulu pakai air mengalir, lalu aku potong-potong daun bawangnya seperti ini. Kalau udah, tinggal masukkan aja ke dalam food container. Untuk seledri juga sama stepnya, kita cuci bersih dulu. Kalau dirasa terlalu basah, bisa lap pakai kain bersih. Ini nggak usah sampai kering banget ya, asal nggak terlalu basah aja. Lalu potong dan pindahkan ke dalam food container. Nah, kuncinya setelah masuk food container, kita bekukan daun bawang dan seledri ke dalam freezer. Jadi bukan disimpan di kulkas bawah ya. Dengan cara ini, daun bawang dan seledrinya bisa awet sampai berbulan-bulan loh. Setelah 30 menit di dalam freezer, biar daun bawang dan seledrinya nggak nyatu kayak gini, kita guncang-guncangkan dulu. Lalu kita bisa simpan lagi ke dalam freezer. Nanti kalau butuh untuk masak bisa ambil secukupnya ya. Selain daun bawang dan juga seledri, biasanya aku bekuin juga daun jeruk. Ini stok daun jeruk aku 1 bulan yang lalu ya, tapi masih segar dan masih bagus banget. Bedanya kalau daun bawang dan seledri aku potong-potong di awal, tapi kalau daun jeruk nggak usah dipotong dulu karena khawatir aromanya bakalan hilang. Jadi tinggal disimpan kayak gini aja ke dalam freezer. Selanjutnya aku beli jeruk limau. Untuk cara penyimpanannya tinggal disimpan aja di food container dan ditutup lalu bisa disimpan di kulkas bawah. Lalu aku juga beli paprika. Penyimpanannya biasanya aku simpan gitu aja di kulkas paling bawah dan aku satuin dengan buah-buahan. Dan ini yang terakhir, aku beli kulit dimsum. Aku keluarkan dari kemasannya, pindahkan ke food container, lalu tinggal disimpan aja ke kulkas bawah.
Oke teman-teman, segitu aja video food preparation-nya. Jangan lupa terapkan tips and trik tadi di rumah kalian ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa juga buat klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Thank you for watching and see you on my next video. Assalamualaikum.